How are you? How are you today? I am fine. I am great. I am fine. I'm just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Great! Hello. Hello. How are you? Hello. Hello? How are you? Hello? Hello. How are you? I'm very well today. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah sel kanak-kanak pada hari ini. Bagi memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Kami berdoa, Tuhan Engkau sertai kami. Berikan kami hikmat dan pengertian akan firman Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Hai semua anak-anak, mari kita semua memuji Tuhan bersama-sama. Giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Mari anak-anak, saat ini kita terus menyembah Tuhan. Kita bersyukur anak-anak karena Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita. Amin anak-anak. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lihat bunga yang di taman, mekar indah dijalannya. Lihat burung di angkasa, Tuhan Yesus yang pelihara. Ternaku lebih berharga dari semua yang ada. Kau jagaku selamanya, Kau Bapakku yang setia. Ku janji
emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Hai adik-adik, apa kabar semua? Anti harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan gembira bersama dengan keluarga masing-masing. Nah, minggu ini adik-adik kita akan belajar satu firman Tuhan yang sangat menarik. Jadi, adik-adik semua yang ada di rumah, diam-diam, duduk dengan penuh bergaya. Oke? Nah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Siapa yang ada Alkitab, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 1 hingga ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 1 sehingga ayat yang ke-16. Saya baca, adik-adik dengar ya. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang lelaki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri, lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Karena orang itu mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang melihat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, sehingga menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia memimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, adik-adik, tajuk cerita kita hari ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, saya mau tanya adik-adik. Adik-adik tahukah apa itu orang lumpuh? Nah, orang lumpuh ini macam begini. Nah, orang lumpuh ini adalah orang yang tidak boleh berjalan. Jadi mari kita belajar firman Tuhan ini. Nah, pada satu hari menjelang waktu sembahyang, pada pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan. Nah, di situ adik-adik ada seorang lelaki yang lumpuh. Sejak dari kecil dia sudah lumpuh. Kakinya tidak boleh berjalan.
sehingga dia harus diangkat. Dia mau pergi mana-mana, dia harus diangkat. Nah, tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Oke, Gerbang Indah. Nah, di situ apa dia buat adik-adik? Di situ dia duduk dan dia minta sedekah. Nah, sewaktu Petrus dan Yohanes masuk di pintu gerbang itu, dia melihat seorang laki-laki itu duduk di sana minta sedekah. Nah, Petrus dan Yohanes melihat dia, dan dia juga melihat Petrus dan Yohanes. Nah, apa yang terjadi? Dia ingat Petrus dan Yohanes akan berikan dia uang. Nah, tapi apa yang terjadi? Petrus memberitahu kepada orang itu bahwa dia tidak ada uang, tetapi dia akan berikan sesuatu yang lebih baik. Nah, apa dia adik-adik? Mari kita lihat. Petrus berkata kepada orang timpang itu, demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan menolong dia bangun. Seketika itu juga kakinya menjadi kuat dan dia dapat berdiri, seterusnya berjalan. Tetapi adik-adik, bukan itu saja. Dia dapat berdiri dan dia juga dapat melompat. Nah, adik-adik, dia telah disembuhkan oleh siapa? Oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, dia terus memuji dan memuliakan nama Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia. Dia sangat bersyukur karena Tuhan mampu menyembuhkan dia. Nah, lelaki itu mulai memuji Tuhan. Dia bersorak-sorak kepada Tuhan karena dia telah disembuhkan oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan Yesus. Nah, selepas dia disembuhkan, dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke rumah ibadat. Sambil dia melompat, sambil dia memuji kepada Tuhan. Karena dia sangat gembira. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Semua orang yang nampak melihat dia. Bukankah dia itu orang yang tidak boleh berjalan itu? Mereka sangat heran. Nah, adik-adik, mereka kenal orang itu. Orang itu adalah pengemis yang duduk minta sedekah. Tetapi kuasa Tuhan telah menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, mereka berasa kagum dengan apa yang sudah terjadi kepada pengemis itu. Adik-adik, berita tentang kesembuhan orang lumpuh itu tersebar dengan sangat cepat. Dan mereka berkumpul untuk melihat orang yang lumpuh itu. Nah, mereka menganggap bahwa Petrus dan Yohanes ini adalah dewa yang boleh menyembuhkan. Tetapi, adik-adik, Petrus dan Yohanes memberitahu kepada mereka bahwa kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar hari ini? Tuhan ini mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Apapun yang kita alami hari ini adik-adik, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Yang penting kita ada iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saya mendorong kepada adik-adik hari ini. Kalau ada adik-adik, antara adik-adik di sini yang sakit apa saja, kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan menyembuhkan adik-adik semua. Nah, adik-adik, selepas daripada kejadian itu, 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Wah, adik-adik, sangat dahsyat kuasa Tuhan. Bagi kita, Antia berdoa supaya adik-adik yang ada di rumah akan senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Nah, mari kita belajar ayat hafalan kita pada minggu ini. Siapa yang ada Alkitab, kita baca bersama-sama ya. Dalam Yesaya 35 ayat yang ke-6. Yesaya 35 ayat yang ke-6. Saya baca, nanti adik-adik ikut ya. Nah, pada waktu itu orang tempang akan melompat seperti rusa, dan lidah orang
bersorak-sorai. Nah, satu kali lagi ya adik-adik. Pada waktu itu, orang Tempang akan melompat seperti rusa, dan lidah orang bisu akan bersorak-sorai. Nah, adik-adik jangan lupa hafal ayat hafalan ini ya di rumah masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami jiwa dan Engkaulah yang memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus menolong kami dan membantu kami untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita ada satu sejak pengumuman. Minggu hadapan kita akan adakan sel kanak-kanak secara online seperti biasa di kelompok sel masing-masing, gereja masing-masing. Sekian. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau masih memberikan kami kesempatan hari ini untuk mengikuti kebaktian sel kanak-kanak secara dalam talian, dan kami juga dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar dan pelajari sebentar tadi. Semoga kami semua yang mendengarnya akan diberkati melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan meminta perlindungan daripada-Mu, supaya kami dijauhi dari jangkitan virus COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk keluarga, serta rekan-rekan kami yang berada di kawasan zona merah. Urapi dan lindungilah mereka, supaya mereka tidak dijangkiti virus tersebut. Tuhan Yesus, hiburkan, kuatkan dan sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Kami juga tidak lupa kepada petugas barisan hadapan. Mohon Engkau memberikan mereka kekuatan agar mereka mampu berhadapan dengan pesakit COVID-19 tersebut. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan membawa kepadamu anak-anak sekolah minggu di seluruh misi ini, supaya mereka dapat bertumbuh dengan iman yang benar di dalam Engkau, dan supaya mereka juga selalu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhir sekali kami mau berdoa untuk kebaktian sel kanak-kanak secara online pada minggu hadapan, agar ianya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-Mu. Berkati setiap persiapan menyediakan video maupun rekaman, juga setiap pemimpin sel kanak-kanak yang terlibat. Beri mereka hikmah dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan kebaktian serta aktiviti kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hallelujah, 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 praise ye